Selamat berjumpa kembali di The Pangeran and Justin Show. Pada hari ini, gue udah tahu lo semua mau ngomong apa. Gue juga udah nggak sabar. Gue udah nggak sabar, Coach, mau ngomong bahas sesuatu yang besar terjadi adalah untuk pertama kalinya ada orang Indonesia lolos ke round kedua US Open tenis. Dennis Chen, canggih banget nih orang, canggih, Coach. Canggih, Coach. Jadi dia qualifier. Berapa? Apa? Rank. Ranknya dia berapa ratus? Baru ini. Dia tuh baru turn pro tuh baru bulan Mei kemarin. Oh, baru banget. Jadi umurnya 23. Dia tuh dari gue lupa, dari Oregon State kalau nggak salah. Oke. Oh, kuliah di sana. Kuliah di sana. Harus kuliah di sana pasti. Kalau dari sini mah berat. Udah gitu dia qualifiers 3 round lolos, masuk putaran pertama lawan unggulan 24. Semalam gue nonton tuh. Menang deh. Menang. Jadi dia maju ke putaran kedua, ini si Dennis Chen ini. Terus lawannya nanti di putaran kedua itu Emma Raducanu. Juara US Open 2-3 musim lalu lah. Sama itu gue. Iya kan, Emma Raducanu, orang Inggris. Iya. Nah, udah gitu tadi pagi gue lihat. Ini kan sebelum kemarin gue gak pernah denger nih yang namanya Dennis Chen. Gue yakin lo juga gak pernah denger. Gak pernah. Iya kan. Tadi pagi ada ucapan selamat dari PLT. Oke. Iya. Di mana ketua federasi PLT adalah Bapak Nurdin Halid. Iya. Jadi ada fotonya tuh kan, dia kan ada. Nah, udah itu doang sih yang penting menurut gue di weekend ini buat dibahas, Coach. Yang lain ada yang penting. Tapi sedikit tambahan. Jadi soal US Open lagi, ada cewek yang ikut kualifikasi, ranknya 156. Itu nama Indonesia. Namanya Indonesia banget lah. Gue lupa. Ternyata dia belain Belanda. Belain Belanda? Iya. Oh, oke. Nama Indonesia, ini kan nama Indonesia banget. Dia belain Belanda, tapi sayangnya dia gak lolos. Cuma ranknya 156. Not that bad lah. Not that bad. Iya. Kayak itu, yang orang Belanda yang renang tuh, yang nama-nama Jawa. Ya. Ranomi siapa? Naomi. Ranomi. Iya. Siapa sih namanya? Itulah. Ya. Nama Jawa aja, bukan nama Jawa kan, ya kan? Nah. Dikoro gitu. Iya, gitu kan. Iya. Ya udah sih itu doang sih, udah kali ya. Emang ada apa lagi, Koji, yang seru dibahas? Gak ada lagi kayak menurut gue. Enggak, mungkin lu agak amnesia, tapi kayaknya minggu lalu kita taruhannya. Gak inget gue. Nggak apa-apa, masih ada rekamannya. Masih panjang. Dan gimana menurut lu performa tim lu kemarin? Goblok. Lu masih percaya Amorim gak? Apa? Gini. Amorim ini kan orangnya keras kepala ya. Keras kepala, menurutku keras kepala banget. Ngotot gitu. Yeah. Dia ngotot formasi 3-4-3, oke lah. Lo mau mulai dengan formasi yang percaya, oke. Tapi kan ketika itu gagal, lo kan harus bisa adaptasi. Betul. Lu udah setahun gagal loh. Iya. Tahun lalu itu rank 15 gara-gara main kayak gini dan gak jalan sistemnya. Dan tahun kemarin Amorim bisa ngeles, gue gak megang tim dari awal. Ini pemain bukan pemain gue kan, kira-kira gitu kan. Sekarang kan dia udah gak bisa kayak gitu lagi. Dia udah gak bisa kayak gitu lagi. Dan untuk kedua kali, dua pekan berturut-turut, bahkan pergantian pemainnya sama. Sama, Coach. Dia masukin Amad Diallo. Itu kan Amad Diallo cuma tukeran aja, yang satu starter, yang satu cadangan gitu kan. Dia masukin Ugarte dalam kondisi kemarin kan lagi leading tuh, masukin Ugarte bobolan. Diallo bikin blunder. Terus ketika dia harusnya nambah gol lagi, dia masukin striker top dunia namanya Harry Maguire kan. Makanya gue bilang, lu spend 200 juta untuk beli 3 penyerang, lu ngandelin Maguire. Iya. Ini kan ya Harry Maguire ini kan Marwan Fellaini 2.0 kan. Zaman dulu kan, ketika lagi ketinggalan masukin. Mourinho. Masukin Fellaini. Nah, ini yang mencemaskan sebenarnya, karena kalau gue selalu percaya, makanya kenapa kan kalau lo nggak suka pelatih kayak Ancelotti, karena lo anggap kan miskin taktik. Kalau menurut gue pelatih kayak Ancelotti atau kayak siapa ya? Kayak Ferguson deh, Alex Ferguson tuh nggak punya satu pakem formasi, dia tuh nggak ada, ya kan? Dia selalu adjusting gitu. Amorim ini, gue kemarin ngomong sama Hanif, gue bilang Pep sama Klopp nih sama-sama orang otot. Dia punya filosofi dalam kepalanya kan. Tapi kan ketika mereka ngotot, mereka udah punya portfolio tuh. Udah pernah juara, udah pernah apa ya kan. Amorim kan gak ada. Sorry kalau juara Liga Portugal. Liga ke-7 di Eropa. Iya kan. Nah di sini yang sebenarnya
mencemaskan. Bukan urusan 3-4-3-nya, bukan urusan siapa yang diturunkan jadi starter, tapi kemampuan diadaptasi yang menurut gue nggak ada. Plan B-nya nggak ada. Nggak ada. Iya, betul. Iya, dan Amorim yang bener aja ini tiket bisnis gue nih yang jadi taruhannya. At least belum kelihatan lah. Dan gue juga nggak yakin akan berubah karena kepala batunya dia. Iya. I mean harusnya walaupun itu bukan pemain lu, kalau gue jadi pelatih ya, dan gue mantan pelatih, setengah tahun nggak berjalan, at least setengah tahun terakhir, lu rombak. Nggak dilakukan loh. Rank 15 itu kan disgraceful untuk MU. Iya. Untuk klub sebesar MU rank 15 itu benar-benar sangat memalukan. Dan sekarang udah 2 pekan 16 sekarang Coach. Dan lu dapat 200 at least. Kalau lu bilang iya pemain belakang gue sama pemain tengah gue sama true. Tapi at least lu ada skema gimana tiga pemain depan ini bermain. Sesko itu main 40 menit loh. Iya. Gak dikit amat. Gak ada plan B, plan apa. Mainnya juga bola kembumu, banyak dribbling sendirian, paling didukung Ahmad juga malas-malesan balik. Gak jalan, dia gak bisa memotivasi pemainnya untuk bermain sesuai yang dia inginkan. Pemainnya kayaknya di lapangan, ya setengahnya mungkin memberikan segalanya, setengahnya ya main setengah hati. Sebenarnya bukan main setengah hati sih, menurut gue memang gini. Matius punya tuh 10-15 menit pertama kan luar biasa. Udah gitu Marco Silva. MU 15-20 menit pertama. Itu kan harusnya gol 1. Agresif. Iya. Cuman ketika Marco Silva bisa ngunci Kunya habis 15 menit hilang loh. Hilang kan. Ke belakang hilang gitu. Kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah inilah yang menurut gue dia mau main pakai wingback 3-4-3. Dan kata Marco Silva habis pertandingan dia bilang, gue udah tahu tuh. Gue selalu bisa ngirim bola ngelewatin wingbacknya si siapa di kiri itu Dorgu, di kanan Dalu sebelum dan ganti sama Ahmad gitu. Dan kalau misalnya lo mau mengacu kepada historis ya, cuman ada satu tim Coach di zaman Premier League yang menang pakai 3-4-3. Conte, Chelsea. Conte bukan 3-5-2. 3-4-3 dia main. 3-4-3. Di mana dua wingbacknya itu adalah sebenarnya pemain yang biasa-biasa aja. Di kiri Marcos Alonso, ya di kanan Victor Moses kan. Iya. Dan itu kan pemain yang sebenarnya biasa banget gitu. Cuman dia punya disiplin sama agresivitas yang cocok untuk bisa bikin skema itu jadi berjalan. Gitu. Dan defense-nya juga bagus. Defense-nya bagus. Itu zaman dia juara. Itu juara kok. Itu juara. Maksudnya Victor Moses itu kan juga pemain, dia sebenarnya pemain sayap penyerang itu sebenarnya kan. Di convert di convert jadi wingback. Marcos Alonso juga sebenarnya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi bisa jadi bagus. Nah, Dorgu not bad. Dalo menurut gue sih enggak sih. Dalo enggak. Dorgu juga enggak. Football IQ-nya kurang Dorgu itu. Fisiknya iya, etos kerjanya ya. Tapi decision making-nya dan first touch-nya segala itu enggak kalau gue bilang. Ya menurut gue sih enggak ada masalah juga ya kalau misalnya kayak Dorgu itu ya. Dia memang yang butuh kan kemampuan shuttling ke depan ke belakang sama crossing. Crossingnya lumayan lah. Dalo crossingnya kagak ada beneran. Dalo itu dari tahun lalu. Iya dan gak bisa. Ini orang gak bisa mau dijadiin wing. Iya dan kenapa gak gini. Kalau lu tahu bahwa lu gak punya pemain yang crossingnya jago. Then lu build up atau membuat sebuah skema yang serangnya dari tengah. Biar yang belakang itu untuk narik lawan aja. Untuk stretching aja. At least serangnya dari tengah lah, dari Bruno ke Kunya, whatever caranya, nggak ada juga. Bruno nggak bisa disuruh jadi central gitu, nggak bisa. Dia itu nggak happy main di situ. The best periodnya Bruno untuk gue itu di Ole tahun pertama, free roll, one of the best player, mungkin the best player di tahun itu. Itu kan gila, artinya Bruno bisa. Tapi suruh main dalam posisi kayak begini. Iya dan ini kan kelihatan bahwa Amorim menempatkan pemainnya dipaksakan masuk ke dalam formasinya dia gitu. Iya. Kunya itu kan Matius Kunya itu kan bukan striker tengah, itu dia kan bukan center forward dia. Ya kan? Dia kan sebenarnya pemain kreatif di belakang striker. Iya, betul. Masalahnya adalah ya kalau dia dimasukin, kalau dia main di belakang strikernya main depan ada satu
nomor 9 gitu. Itu kan udah bukan 3-4-3 lagi soal formasi. Iya, udah beda lagi. Udah beda lagi Iya, gitu. iya. Dan dia terlalu maksain. Menurut gue kualitas MU yang ada sekarang lebih cocok main 4-3-3. Ya, sebenarnya iya. Iya. Sebenarnya iya. Tapi golnya Smith Rowe itu kan tipikal kelemahan 3 back. Iya. De Ligt di tengah, jarak iya, semua kan. iya. De Ligt cover pemain yang kebetulan nggak dapat bola. 5-6 meter antara De Ligt sama Luke Shaw, Smith Rowe masuk. Iya. Bego kan. Itu memang tipikal kelemahan 3 back. Kalau lu main 4 back, ada 2 center back kan di tengah. Benar. Yang mengcover. Iya. Dan ini sesuatu yang menurut gue Amorim dia ngomong pada saat press conference, dia bilang bahwa United harus grow up gitu ya. Kayaknya harus grow up sih dia juga ya, dia harus grow up juga gitu. Merasa bahwa strateginya nggak jalan dan nggak ada kelihatan bahwa ini bisa berbuah sesuatu yang oke. Kenapa? Dia nggak punya pemainnya. Contoh misalnya di tengah gitu, Casemiro sama Bruno Fernandes nggak jalan. Ya, nggak jalan. Sementara dia nggak percaya sama si tahun lalu udah main begitu nggak jalan juga. Dia nggak percaya sama Kobe Mainu, dia bilang nggak bisa defense katanya. Tapi pemain yang bisa carrying the ball ya dalam ruang yang sempit gitu dan bisa shuttling bola ke depan lah, yang dimiliki sama United sekarang itu cuman Kobe Mainu. Orang bilang Mason Mount mainnya jelek, enggak, menurut gua Mount mainnya bagus malah. Kenapa? Nggak bagus standar lah. Enggak, jadi gini Coach, Mount itu kenapa pelatih suka sama dia? Karena off the ball pressing-nya bagus. Off the ball pressing-nya, defense-nya dia. Lo lihat itu selalu nge-press mulu kan. Nah gitu. Cuman memang kalau it's not enough kan? Ya dia nggak bisa jadi tumpuan harapan utama memang. Iya. Nggak bisa. Harus ada yang lain. Padahal di posisi itu lu berharap bahwa dia bisa punya added value. Entah itu cari ruang, entah itu shooting, entah itu gocek dia pasti nggak bisa. Cuman added value-nya ya kerjasama dengan Cunha. Memanfaatkan ruang yang ditinggalkan sama Cunha. Iya. Sebenarnya kalau mau main pakai 3 gelandang tengah gitu ya, lo mainin Mount, lalu Fernandes atau Casemiro di situ bertiga. Terus di mana Fernandes sama si Mount itu bisa agak sedikit lebih menyerang, Cunha mainin di depan, gitu salah satu wing lah. Itu oke banget sebenarnya. Tapi ini kan nggak ada ruang, gitu. Dan kalau lo lihat akhirnya serangan-serangan United itu kan cuman bola dilempar ke Mbeumo suruh lari gitu kan, selalu gitu terus kan. Itu kan agak primitif sebenarnya. Agak primitif, betul, bener. Itu kejadian lawan Arsenal juga. Lu suruh lari tapi lu sendirian ke cover dan lu berharap aja bahwa defense-nya Mbeumo 1 lawan 2 atau selalu dia akan menang. Nggak bisa sepak bola ngarepin keberuntungan atau skill individu kayak begitu. Ya kayak kesian Mbeumo-nya sih. Iya. Menurut gue dalam 2 pertandingan ini tetap menurut gue pemain paling konsisten ya itu dia sih menurut gue buat United ya. Gitu. Karena kalau Cunha tuh ada hilang-hilangnya soalnya. Cuman selama dia nggak ada backup yang jelas, lu kalau lihat Arsenal ya di sayap kanan, Saka pegang bola, Odegaard masuk, Timber masuk, at least 3 orang, ngerti nggak? Dan kadang-kadang Zubimendi masuk, 3-4 orang. Kemarin sendirian atau Ahmad kadang-kadang, atau Dalot kadang-kadang, 2 doang. Sementara pemain-pemainnya jaringnya terlalu jauh. Gimana mau bikin kombinasi? Ujung-ujungnya ya crossing. Iya kan? Kembali ke situ. Tapi ya that is MU sekarang. Makanya gue mau lihat kapan dia berubah. Kalau dia nggak berubah, kelar ini. Desember out nih. Kelar ini beneran. Kelar ini kalau kayak gini. Desember out nih. Dan gue nggak ngerti kenapa dia harus keras kepala sih. Kemarin gue lihat satu tweet dari Annie Eves. Ya jadi si Annie Eves ini bilang bahwa Amorim ini lupa, dia bilang. Dia memang punya superpower. Superpowernya dia adalah menurut dia adalah satu public speakingnya. Kedua dia punya karisma. Gitu kan. Bahwa itu bisa dijadikan justifikasi untuk ngapain aja dia. Tapi formasinya dia 3-4-3 itu tuh bukan superpower dia. Jadi bisa diganti sebenarnya gitu. Nggak harus kayak gitu kan. Nah ini yang menurut gue kadang-kadang orang tuh suka ngelihat gitu, fans, penonton suka mikir, masa sih pelatih manajer profesional gitu, bekas pemain sekarang jadi manajer, nggak bisa lihat sesuatu yang orang biasa tuh bisa lihat. Iya kan? Betul. Suka kayak gitu kan? Iya sama kayak gue kritik Arteta. Masa lu nggak bisa ngelihat tusuk gigi ini pemain bapuk, atau Nketiah lu pertahankan, tetap lu puji-puji, ngerti nggak? Ujung-ujungnya kan lu jual juga. Tapi kembali lagi, bukan mereka nggak bisa.
Bukan mereka nggak bisa, mereka nggak mau. Mereka terlalu kepala batu bahwa sistem ini akan jalan dan kalau jalan mereka akan sapu bersih semuanya. Nah, ini sepak bola Inggris itu nomor satu adalah industri, komersial. Bisnis sepak bola lu tahu sendiri bahwa ada korelasinya antara prestasi dan komersialisasi, ya kan? Pada saat lu nggak perform, kayak Adidas, MU nggak masuk Champions League, oke, potong 10 juta, ya kan? Nah dia harus sadar itu, betul. Faktor itu ada, like it or not, lu harus menang. Even lu main jelek, asumsi main lebih jelek dari kemarin, but penaltinya Bruno masuk, lu menang 2-1, nggak ada yang protes. Ya kan? Iya. Ya mungkin sebagian protes ya mainnya kurang bagus bla bla, tapi habis itu hilang semua. Karena lu menang. Kan selalu ditentukan sama hasil akhir memang. Iya. Yang akan menjadi pembenaran gitu kan. Enggak, kalau lu main bagus nih, lu create banyak peluang, kebetulan enggak bisa menang, fans lu masih bisa terima. Ya kayak pas lawan Arsenal. Iya. Kan lumayan sebenarnya. Iya. Lebih bagus dari Arsenal. Iya. Nah, jadi itu ini kayak apa deja vu lagi. Walaupun waktu zaman Ten Hag kan match ketiga lawan Liverpool menang tuh. Walaupun ujung-ujungnya nggak kemana-mana juga sih. Iya. Ujungnya nggak kemana-mana juga. Cuman again pelatih keras kepala itu harus di backup sama performance. Iya. Mourinho bisa kayak gitu kan karena dia udah pernah menang, udah pernah dapat juara, udah pernah dapat liga, udah pernah dapat segala macam kan. Pep juga sama, Klopp juga sama gitu. Ten Hag kan dia juga keras kepala juga tuh pas di United. Dengan modal juara Eredivisie sama Ajax sama masuk semifinal Champions kan. Iya. Dan itu aja ternyata gak cukup kan. Iya. Gak cukup gitu. Nah Amorim bahkan belum nyampe situ levelnya. Iya. Nah ini dia. Jadi gue tahu bahwa manajemen United tuh si Sir Jim Ratcliffe dan lain-lain tuh akan nge-backup dia. Dan bisa jadi akan beli pemain lagi sih ini. Pasti. Akan beli pemain lagi sih. Kan mereka incer Baleba itu kan nggak dijual. Jadi kayaknya akan pesen atau beli pemain baru DM terutama Ugarte, Zenono. Ugarte sih enggak sih, 2 kali masuk 2 kali hancur gitu. Dan United beli kiper kan Goce. Si siapa namanya Lamens. Akan beli ya, belum beli sih akan. Gue sih bilang aja gue gak pernah lihat nih orang main. Sama, gue baru tadi bilang I don't even know ada kiper namanya ini. Iya. Dia di Antwerp kan, klubnya Overmars. Iya. Cuman ya karena kiper Belgia dan kiper Belgia kan historically not bad lah. Mau yang levelnya kayak Courtois, Mignolet, Jean-Marie Paf. Ya itu tua banget. Masih inget tuh. Ingat ya. Jean-Marie Paf, terus yang tahun 2000-an ada. Bodart. Ada lagi. Standard Life. Lupa gue namanya. Iya, Gilbert Bodart kalau nggak salah. Itu timnas juga. Timnas juga ya? Iya. Terus ya Courtois. Ya itu Courtois, Mignolet, terus siapa lagi tuh? Kiper mereka kan banyak tuh yang sebenarnya ya levelnya oke lah. Iya. Nah, gue mau pindah ke yang lain deh kalau gitu. Ya, udah cukup nih tuh busuk kayak gini. Spurs itu menang 2-0 sama Man City. Thomas Frank. Cuman lo udah lihat pelatih barunya ini enggak Coach? Pelatih barunya Brentford udah lihat belum? Manajer barunya? Belum. Coba deh Bung Yefet bisa enggak cariin fotonya manajer barunya Brentford sekarang? Lucu banget menurut gue. Kenapa? Karena bentuknya sama pilihan bajunya, rambutnya itu plek-plekan Thomas Frank. Oh ya? Thomas beneran plek-plekan Thomas Frank. Tuh kan. Lo cari yang dia pakai polo shirt kemarin pas lawan ini, pas gue lihat lucu banget, bener mirip kan? Iya. Rambutnya kan amburadul. Rambutnya amburadul, kurus tinggi, udah gitu kerjanya pakai polo shirt. Mirip banget. Ya. Nah, pelatih lamanya Brentford Thomas Frank bawa menang lawan Man City. Ya. Dan ini menjadi apa namanya, bukan jinx apa istilahnya, nemesis utamanya Man City nih jadinya Spurs. Walaupun lo akan bisa bilang ya Spurs juga ntar gak akan kemana-mana lah. Tapi Thomas Frank terbukti sukses lah so far ya. Ya. Dan gue suka nonton Spurs sekarang. Lebih adaptif. Gak terlalu filosofis, lebih adaptif. Dan gue lihat beberapa pemain terutama Richarlison lebih happy mainnya.
Lu kan kelihatan pemain, contoh Amad Diallo. Dari raut mukanya kelihatan ini pemain gak happy sama sekali. Lihat Richarlison sama pemain yang ada di situ. Van de Ven berani nusuk ke. Kapan Van de Ven main kayak gitu? Iya kan, jadi so far dia bisa membuat pemainnya bermain lebih happy. Dan ini hasilnya. Dan ya kita nggak tahu kalau ada satu dua yang cedera, apakah kayak di bawah Ainge kan dulu juga awal-awal wah meroket juara habis itu jeblok. Setelah itu rank 15 baru dipecat. Rank 17. Walaupun kemarin Spurs kecolongan Eze ya. Menurut lo Berechi Eze ini gimana? Gue suka. Sama kayak gue bilang gue suka Cunha, Bemo, Eze juga tipe-tipenya gitu. Cuma pertanyaan kan adalah dia bisa nggak bermain di bawah sistem Arteta, itu aja. Gue lihat kemarin announcement videonya bagus banget tuh. Kalau lihat Cunha sama Bemo di klubnya aja banyak dribbling kan, di Wolves sama di itu. Tapi kalau si Eze ini di Crystal Palace juga banyak dribbling. Nah dia kalau dia bisa adaptasi, lu boleh dribbling pas counter aja lo. Iya, karena kan kalau misal pas dia di Crystal Palace dia selalu jadi titik serangannya ini kan. Gue suka banget lihat Crystal Palace. Menurut gue Crystal Palace yang kemarin pas mereka juara FA itu menurut gue buat tim papan tengah itu mungkin itu luar biasa. Bagus banget. Luar biasa. Ya kan? Gue kaget nggak ada yang mau beli Mateta. Menurut gue Mateta tuh nggak buat ukuran main Premier League tuh oke. Iya, untuk super sub oke lah. Kalau di MU gitu untuk super sub oke. Lu masih inget 2 tahun lalu di mana Olise sama Eze main? Iya. Gue lebih suka Eze daripada Olise. Olise kan lebih stylish dia, lebih. Iya kan. Dan mungkin lebih muda juga ya. Lebih muda, lebih beda 4-5 tahun. Tapi gue lebih suka Eze mainnya. Jadi sebulan 2 bulan lalu gue juga bilang gue harap Eze ke Arsenal. Tapi akhirnya bisa juga. Dan kemarin tuh ada di post sama account Twitternya Crystal Palace. 3 mantan pemainnya pas mereka masih main tuh di Crystal Palace. Eze, Olise, sama Wilfried Zaha. Zaha itu legend loh di zamannya. Zaha itu legend Crystal Palace. Untuk fans Palace legend ya. Iya. Zaha itu kan itu sebenarnya akamsi semua itu Coach. Akamsi semua walaupun 3-3-nya membela timnas yang beda-beda ya. Eze Inggris, si Zaha Nigeria ya? Gak tahu. Gue lupa deh. Gue lupa lah di negaranya apa. Atau Ivory Coast gue gak tahu. Lupa. Sementara kalau si Michael Olise milih Prancis kan. Gitu. Agak aneh juga sebenarnya Olise milih Prancis tuh. Iya. Karena dia lahirnya di Inggris. Dia bener-bener itu semua lahirnya di South London semuanya. Kayak si itu ya. Nomor 10-nya Bayern Munchen siapa? Musiala iya, Inggris. Di Inggris juga kan? Iya. Di Inggris. Akhirnya pilih Jerman. Lo tuh pernah ke London yang ini gak sih? Jangan yang di sentral-sentral. Yang agak sedikit ke south gitu, ke east. Gak pernah lo ya? Nah, kan kalau lo ngomongin London kan, bodo amat mau lo bilang nih acara banyak ngomongin travel, menurut lo lebih seru soalnya. Gue London paling south itu Thames. Karena hotel gue di situ. Dekat Big Ben. Itu bahkan gak ada south-southnya itu. Iya, itu lebih center kan. Iya, nggak soalnya kan kalau buat orang London lo selalu bilang, lo selalu buat dijadiin patokan lo north of the river atau south of the river. Karena kalau north of the river itu masih relatif masih lebih oke lah, aman ya. The south of the river, nggak pernah. Lo kalau pernah nonton film-film Inggris, film London lah, yang ngomongin soal orang-orang hitam di London, lo. Atau lo kalau pernah nonton di ini nggak di Netflix Top Boy, pernah nonton nggak? Nggak pernah ya. Top Boy itu series soal ini drug dealers, tapi settingannya di London. Nah itu di East sama di South, dan itu semuanya south of the river gitu. Nah itu isinya ya gitu, imigran, entah itu imigran Afrika atau imigran Karibia, ya, yang mereka udah beranak pinak di sana, dan pasti kan mereka main bola, dan main bolanya di jalan, di dalam cage atau apa kan. Nah itu bener-bener 3 orang itu bener-bener cerminan itu. Walaupun si Eze itu kan lahirnya di South, tapi dia fans Arsenal kan. Karena akademi Arsenal. Dia main di Arsenal kan. Ya, akademi Arsenal. Makanya dia dilepas pas umur 13 kan. Iya. Dia lepas pas umur 13 lalu balik ke sana. Dan itu banyak sebenarnya. Kayak
Declan Rice kan dulu juga dia Chelsea kan. Nggak tahu gue Declan Rice. Chelsea. Declan Rice sama Mason Mount tuh sangkatan, teman baik. Declan Rice-nya tapi dulu kecil badannya, makanya dirilis sama Chelsea. Ya. Tiba-tiba dia growth spurt kan, tingginya tiba-tiba ya, makin gede, makanya dia direkrut sama West Ham terus balik lagi ke Chelsea. Sekarang bareng Arsenal. Anyway, Spurs tadi udah, Arsenal menang 5-0 melawan Leeds, gak usah diomongin lah, gak penting. Leeds terlalu jelek, terlalu naif mainnya. Kasih banyak space. Gak nonton sih gue itu. Dan Arsenal 2 gol lewat corner. Gue sebenarnya personal ya, I hate gol dari corner. Untuk gue agak too cheap gitu loh. Tapi ya mau gimana, emang udah salah satu senjatanya. Dan layak menang, main cukup bagus. Cuman sayangnya Odegaard sama Saka cedera kan. Odegaard mungkin dislocation shouldernya harusnya nggak lama, dan katanya nggak lama. Yang agak ngeri itu Saka karena hamstring kan. Hamstring itu kan bisa 3 minggu, bisa lama, bisa 9 bulan gitu. Yeah. Tapi katanya sih nggak berat. Ini kita lihat, apalagi weekend ini lawan Liverpool kan. Weekend ini? Iya. Okay. Tapi Eze udah main. Gue lihat Madueke berapa menit, 10 menit main di kanan, kayaknya dia lebih pede di kanan. Jadi kalau Eze kan dia bisa dari kiri dong. Kiri iya. Ya, Eze kiri, kanan Madueke, tengah Gyökeres. Agak tenang lah. Walaupun gak ada Odegaard sama si Saka. Oke. Chelsea kemarin menang. Liverpool belum mainin ntar malam nih abis kita taping. Apalagi ya? Udah situ doang sih kalau ngomongin Premier League. Pelatih pertama yang dipecat. Pelatih pertama yang dipecat? Siapa ya? Gak tahu gue. Menurut gue Potter. Oh iya. Hancur West Ham ya. Iya, Graham Potter. Chelsea itu kalau lebih efektif dikit, itu 8-0 itu kemarin. Graham Potter tuh pernah megang Chelsea kan ya? Iya. Gue aja sampai lupa dia pernah megang Chelsea dari Brighton. Iya. Emang ada sih pelatih-pelatih kayak gitu ya. Padahal di Brighton keren banget tuh. Iya. Ke Chelsea jadi hancur gitu. Ya emang selalu ada pelatih-pelatih kayak gitu. Pelatih manajer yang emang levelnya tuh di tim mid table aja. Gitu. Gak akan bisa naik ke atas. David Moyes kan juga kayak gitu sebenarnya, sama. Ya. Sama kan. Sama itu Unai Emery. Tapi ya Unai Emery. Unai Emery itu salah satu dari sedikit pelatih yang tidak membawa PSG juara di Ligue 1. Dia bisanya juara Europa League sama Sevilla aja juara mulu kan. Kena remontada sama Barca. Iya. Oh itu zaman Emery itu ya. Kasihan si Emery itu. Dan lu unggul 4-0 kalah 6-1. Dan Aston Villa-nya juga katro lagi karena gak beli pemain siapa-siapa yang bagus kan. Iya. Kehilangan Jacob Ramsey. Seri. Gue tuh pas Arsenal gue gak nonton Coach, karena gue nonton F1 The Movie di Apple TV. Bagus ya? Bagus. Harus bayar ya? Harus bayar. Ogah gue bayar gitu. Harus bayar. Ya anggap aja bayar nonton bioskop kan, murah Coach. 80.000. Enggak, bukan masalah murah atau enggaknya. Tapi gue malas aja bayar terlalu banyak di. Ya. Gue merasa itu Apple, terutama Apple itu bokis banget tuh. Coach itu banyak banget menurut gue series ya Apple TV. Ya. Kan Apple TV emang kepake di Indonesia ya. Yang make kan dikit banget kan sebenarnya kan. Tapi banyak banget series yang menurut gue bagus. Ada series favorit gue. Lo nonton deh. Lo juga kalau langganan nonton. Namanya Slow Horses. Nonton gak? Belum. Itu yang main. Itu pemeran aktor utamanya itu Gary Oldman. Jadi ngomongin soal satu unit Secret Service-nya Inggris tuh yang buat lokal. MI5 kan buat luar negeri, dia buat dalam negeri. MI5 itu bagus banget Coach. Tapi gak akan ada yang ngomongin karena orang gak nonton Apple TV gitu. Apple TV itu dari semua, gue punya semuanya. Gue punya HBO Max, Prime, Netflix kan ya. Terus Disney Plus ya. Sampai Netflixnya Belanda gue juga, namanya Videoland, gue juga langganan. Tapi gambar paling bagus itu di Apple. Iya. Bener-bener gambarnya paling bagus itu di Apple. Apalagi gue nonton di iMac, itu bagus banget gambarnya. Tapi gue paham lu suka Apple karena banyak seri-seri yang anti mainstream. Betul. Iya kan? Anti mainstream banget tuh. Entah itu science fiction lah, entah apa. Iya. Dan itu gue gak heran kalau lu suka. Gue kadang suka nonton.
Kalau gue udah bosen di app mainstream, gue larinya ke Apple TV. Apple TV ya? Apple TV. Cari yang anti mainstream aja. Seriesnya tuh cuman menurut gue banyak yang template ya, dalam artian gue mau bikin sci-fi kayak gini. Gue mau bikin historical fiction, bikinnya kayak gini. Itu ada template-templatenya aja. Cuman kalau yang Slow Horses ini menurut gue itu very recommended sih. Gue yakin lo kayaknya lo bakal suka sih. Karena isinya si Gary Oldman jadi orang tua gitu. Jadi agent senior yang kerjanya ngumpat-ngumpat marah-marah dong. Bagus banget menurut gue. Sama ini, jadi kan kalau di Apple TV yang lo bisa tonton ya kalau lo bayar subsnya, bukan lo beli lagi. Itu kan cuma film-film yang mereka produce. Iya. Ya, yang mereka produce. Gak ada film lain itu gak ada. Iya, betul. Lo pernah nonton ini gak? Greyhound namanya, I think. Itu si Tom Hanks jadi Captain Submarine zaman Perang Dunia Kedua. Belum. Itu oke sih. Bagus. Nah itu kan. Gue malas itu nonton film di submarine gitu. Stage-nya itu aja, lu gak kemana, ngerti gak lu? Iya kan? Iya. Lu gak kemana, itu aja. Iya, bener. Jadi satu untuk gue itu low budget, kedua ya gak menarik. Kecuali ada satu film submarine-nya si siapa itu namanya? Adalah salah satu. Dia mainnya di luar juga yang lawan Rusia. Jadi ada syutingan yang di luar submarine-nya aja. Kalau di submarine dah malas gue. Itu doang ya. Iya. Bener juga sih. Iyalah. Kalau gue paling gak suka film tuh film bencana gue gitu. Film bencana. Ngomongin gunung meletus kan, tornado. Kenapa gak suka? Karena penjahatnya alam kan, jadi kayak iya kan, jadi males gitu lihat. Seru loh. Gue gak suka. Gue lihat behind the scene-nya tsunami di Thailand. Jadi pas tsunami kan ada filmnya keluarga Inggris kan. Naomi Watts. Iya, Naomi Watts yang main. Itu behind the scene-nya gila loh. Jadi bener-bener di setting airnya bener-bener jatuh, orangnya bener-bener kena, itu dahsyat tuh. Gue pikir ini cara bikinnya gimana, ternyata gue cari tahu ada behind the scene-nya. Itu seru loh. Nah gue gak suka tuh nonton film bencana tuh, gak suka gue. Karena gue merasa gak ada antagonisnya. Yang gue gak suka, kurang suka itu film zombie. Gue film horor gue gak. Untuk gue itu gak make sense zombie. Horor masih banyak yang bagus men. Nonton Weapons itu? Nonton gak? Belum. Orang-orang ngomongin Weapons kan. Kemarin Asih ngajak nonton Weapons. Dia bilang yakin mau nonton film horor. Oh ini horor ya? Iya. Gue gak ngerti kenapa orang harus bayar untuk ditakut-takutin sih. Gue gak tertarik sih sama sekali sih. Orang harus bayar untuk ditakut-takutin. Emang hidup ini kurang menakutkan buat lo? Lu ke dokter gigi bayar untuk disakitin. Lu nonton tukang sulap bayar untuk dibohongin. Ya, kalau tukang sulap iya, tapi kan kalau lo ke dokter gigi kan karena lo harus benerin ini, kan lo dapat benefitnya juga. Tapi sama kayak lo nonton sulap, kayak lo nonton film horor gitu. Gue nggak ngerti sih beneran. Gue nggak suka. Gue suka nonton sulap. Suka nonton sulap? Iya, karena terutama di Vegas ya, gue nonton Chris Angel ya. Oh Chris Angel ya. Chris Angel. Terus terbang gitu kan? Iya, Shin Lim. Terakhir nonton David Copperfield. Wah itu edan nggak? Serius itu edan, bener-bener edan. Ruang itu nggak gede dan duduknya itu longgar, nggak bener-bener. Mungkin paling 500 orang, mungkin nggak sampai. Jadi stage-nya kan nggak gede. Tiba-tiba kalian lihat ke atas semua, wah lihat ke atas. Di atas itu ada pita begini, gede 2 pita, gitu. Oke? Pitanya gerak, tak. Tiba-tiba lampu mati. 3 detik, spaceship. Ukuran spaceshipnya mungkin 1/5 dari ruang itu. Gede banget. Gue bilang, in 3 seconds loh. Dia bisa sulap spaceship ke situ. How? Gak habis pikir. Kalau nonton sulap gitu berapa sih kalau di Vegas? Kalau Copperfield ini kan dia udah tua. Iya. Jadi gue belajar satu, kalau lu ke Vegas. Ini gue kasih lu masukan dan kalian. Jangan ke Vegas di bulan April sama Mei. Karena itu masanya para artis ambil liburan. Gue bulan Mei ke sana. Kemarin. Mei Juni. Jangan ke Mei Juni. Gue itu
Mei kalau nggak salah. April Mei. Pokoknya di area itu janganlah. Jadi sangat sedikit artis yang datang. Biasanya kan banyak, lu tinggal milih biasanya. Dan salah satu yang masih tampil itu ya itu David Copperfield. Dan biasanya kan memang kalau yang artis gede itu kan mereka suka ngambil residence gitu kan di Vegas kan, kayak tampil apa sebulan gitu kan. Oh ini udah 10 tahun kali David Copperfield di situ. Di situ ya. Udah lama banget. Dan tampaknya kita tahu kan klimis, udah tua. Udah tua ya. Tua udah agak gendut. Gue aja kaget, gila David Copperfield kayak gini. Karena bayangin lu kan masih dia muda. Tapi itu seru sih. Mahal gak? Mahal? Enggak. Berapa? Di bawah 100. Di bawah 100 ya? Oh, oke lah. Biasanya kan 100 ke atas, 100-200 ini di bawah 100. Sama sebenarnya 3 tukang sulap yang gue tonton, Shin Lim sama Chris Angel itu, 3 dahsyat. Cuman dahsyatnya beda. Si Chris Angels kartun nih, enggak, dia lipat, dia ambil kertas, dia lipat jadi burung kan. Jadi burung beneran terbang anjing. Gimana nipunya coba sekarang gue tanya sama lu. Gak tahu. Iya kan? Iya. Nah itulah lu bayar buat dibohongin. Tapi karena ngebohonginnya keren, jadi lu tetap bersedia untuk ngebayar gitu. Gue sih gak pernah nonton sulap sih. You should. Gak pernah sih. Serius. Dan kalau enggak lu coba nonton Shin Lim lah. Shin Lim itu di Venetian. Kalau lu ke Vegas, dia juga berbulan-bulan. Pokoknya jangan di bulan Mei lah. Jangan datang di bulan Mei. Lu September, Oktober itu banyak pilihan. Sampai Lionel Richie yang dance orang anak Filipina itu Jabberwockies. Ya. Itu Jabberwockies sama Residence rutin, iya. Terus gue nonton Gwen Stefani di situ. Pas beberapa tahun lalu. Gwen Stefani? Gwen Stefani si No Doubt. Ya. Nonton di situ keren. Jadi kalau gue itulah kenapa gue suka Vegas, karena banyak pilihan show yang lu. Gue udah nonton banyak, gue sampai lupa nonton apanya. Lionel Richie aja masih tampil. Iya. Barry Manilow masih tampil. Yang tua-tua biasanya itu residensial di situ kan ya. Lionel Richie, Sting, terus ya banyak banget lah. Kalau bercandaannya kan kalau yang tua-tua gue itu masih tampil, coach tampil lama itu adalah bayar utang kan katanya. Iya. Bayar utang sama mafia katanya gitu kan. Bruno Mars. Iya bayar utang. Adele itu sempat tampil lama juga 3-4 bulan. Tapi pas gue gak kesana. Jadi Vegas itu benar-benar tempatnya. Lu mau cari apa aja dah di Vegas. Gue never been. Only di strip ya. Strip itu doang kan. Hanya di strip. Lu gak usah kemana-mana. Lu bisa naik taksi ke Old Town. Tapi ya nggak banyak yang dilihat lah kalau gue bilang. Tapi di strip aja 1 minggu nggak habis loh. Nonton ke restoran, kasino kan gue suka main kasino, you know that. Jadi ya udah seminggu bener happy lah lu seminggu di situ. Jadi kalau gue ke Amerika gue usahakan tetap ke Vegas. Lo kalau ke Vegas itu dari LA berarti? Ya dari mana-mana bisa. New York. Oke. Pulangnya gue dari LA karena lebih dekat kan. SQ kan ada. SQ ada ke New York, ada ke LA, ada ke Seattle. I see. Never been sih. Gue terakhir kali ke tempat yang ada judi-judi sama ada hiburannya Macau, katro menurut gue. Beneran katro. Macau itu ya. Gak ada satu kota kayak Vegas. Gak ada. Dari hotel aja kamarnya 2.000. Satu hotel bukan kamar 2.000, restorannya, tokonya 250. Venetian Macau tuh gede juga coach. Itu kamarnya ribuan juga. Dan harganya surprisingly gak mahal-mahal banget. Iya. Tapi ya udah itu terlihat fake aja kotanya, gak ada apa-apaan. Iya. Gitu. Gak seru. Macau itu kan tua. Yang tua itu kayak Eropa. Iya Portugis soalnya itu kan. Iya. Gue kan 2 minggu di Macau. Pas timnas. Pas futsal ya. Iya. Pas futsal ya. Gue kalau yang kemarin yang gue lumayan gue lumayan kaget lihatnya adalah konsep pas gue di Cina nih. Itu adalah soal live house. Kan biasa lah kan udah malam pulang meeting kerja segala macem dibawa nongkrong lah kan, hangout di bar gitu. Gue tahu di Jakarta tuh ada beberapa tempat yang live house gitu kan. Nah pasti gue pikir bar biasa live house kan. Bawalah gue ke sana. Konsepnya adalah lo kayak nonton konser semalaman. Tapi artisnya ganti tiap 10 menit. Jadi iya, artis ganti tiap 10 menit. Ada yang nyanyi sendiri. Ya kadang-kadang dibawain lagu sendiri atau lagu pop yang populer, lagu Cina gue gak tahu ya. Kadang-kadang bawain lagu barat.
Terus tiba-tiba nanti ada akrobat di atas. Terus DJ main 15 menit ganti gitu kan. Menurut gue, dan kata orang Cina-Cina yang ngajak gue, itu murah banget katanya kayak gituan. Dibanding lo pergi ke klub beneran ya, yang isinya orang clubbing gitu. Ya walaupun gue kesana mainnya main ini. Gue pengen banget tuh. Gue belum pernah bilang sama lo soal ini ya, soal main dadu mereka itu ya. Jadi gue kemarin diintroduce sama mereka. Jadi gue main dadu nih sama mereka. Jadi Sikbo ya? Bukan Sikbo. Kalau Sikbo kan pure judi kan. Itu kan nebak-nebakan kan. Nah, ini apa? Dia bilang, gue tanya ini namanya apa? Mereka bilangnya Bla namanya. Dan Bla ini gak ada di kasino Coach. Kalau gak salah tuh gak ada di kasino. Jadi adalah masing-masing player, bisa 2 orang bisa lebih. Ya. Itu lo dapat 5 dadu Coach. Oke. Lo dapat 5 dadu sama lo dikasih gelas. Udah gitu lo ngocok-ngocok itu dadu. Terus lo harus nebak. Ini lo kan pernah belajar political science, lo tahu game theory kan? Game theory. Iya. Jadi game theory itu ya ini apa namanya? Game teori. Iya kan. Jadi kayak menebak-nebak kemungkinan kan kalau gini gimana, kalau gini gimana kan. Nah, probabilitas. Nah, si Bla ini itu adalah aplikasi dari game theory sebenarnya. Contoh misalnya nih kan. Lo mau nebak karena masing-masing dapat 5 dadu, lo kocok, lo nebak dadu 3 ada berapa nih antara punya gue dan punya lo. Gitu. Jadi yang paling, dan lo tuh bisa jawab. Misalnya gue bilang ada 3 dadu 4 misalnya. Mungkin di gue 3, di lo 1 gitu kan. Tapi bisa juga lo bilang enggak, gue percaya ada 4 dadu 5 misalnya. Makin lama makin naik. Nah, yang terakhir kalau gue merasa bahwa yang lo bilang salah, gue bisa challenge lo untuk membuktikan mana yang benar. Mana yang benar. Jadi agak bluffing-bluffingan lah sebenarnya. Dan main psikologis kan. Agak poker gitu. Agak poker-pokeran. Iya, dia bilang. Dan itu tiap malam gue main Coach. Tiap malam gue main. Enggak ada duit ya, ini bukan judi. Ini bener-bener cuman main doang sambil minum-minum dikit lah gitu kan. Jadi gue tiap malam gue ditanya, lo mau nongkrong di mana malam ini? Di mana pun yang penting gue main dadu. Bawa dadu sendiri. Dadu jadi provide sama tempatnya Coach. Jadi di bar manapun yang gue datang itu, di live house di Hangzhou itu. Bunyinya adalah bunyi semua meja tau lo. Jadi di sana udah budaya ya. Budaya. Dan kalau menurut mereka enggak, ini tuh melatih insting lo katanya. Melatih insting, kemampuan lo memprediksi sama negosiasi kan. Bukan luck ya? Bukan luck gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa bilang sesuatu yang kita gak punya kan sebenarnya. Iya kan. Sama kayak poker lah. Kayak poker lah. Lah gue bilang wah ini seru nih. Ini game harus gue introduce ke Jakarta dia. Karena kan main apapun, termasuk main kartu, main dadu, yang pure judi kan gak seru sebenarnya. Iya. Karena cuma tebak-tebakan aja. Kayak Sikbo gitu kan pure tebak-tebakan itu kan sebenarnya kan. Mau lu ada ngitung probabilitas sih udah keluar berapa, tetap tebak-tebakan itu. Tetap tebak-tebakan. Kalau main poker kan enggak? Kalau main poker kan enggak? Ya, tapi tergantung luck juga lu dapat kartu apa. Dapat handnya gimana kan di awal kan? Iya. Cuman kan baru dari situ lu mainkan. Ada unsur skillnya, ada unsur skillnya. Ada. Iya. Blackjack juga ada unsur skillnya. Ada unsur skill ya Blackjack. Iya kan ya. Tapi kalau kayak Sikbo gitu kan gak ada. Gak ada. Lo main roulette gitu itu kan gak ada. Sama orang Indonesia kan suka main punto bangko gitu kan. Punto bangko tuh gue gak tahu. Apa sih bahasa Cinanya? Yang player sama ini dealer apa namanya? Bakarat, iya kan? Bakarat. Nah, orang Indonesia kan suka main bakarat. Itu nggak ada seninya sama sekali. Gue nggak pernah main, gue nggak suka main gituan. Karena lu cuma nunggu aja dealer atau player ya kan. Dan yang ngedeal kan, yang bagi kan bandar. Lu cuma ngeliat aja ambil dealer atau player dealer. Nggak ada seninya sama sekali. Tapi banyak sekali orang main itu. Iya benar. Itu nggak, for me is a no. Kalau lo lihat penggerebekan kasino ilegal di Indonesia itu yang suka diaku tuh pasti meja bakarat tuh kan. Iya kan pasti kan. Iya kan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah main sih gituan. Nggak is a no. Gue pernah main dulu tapi for me is a no. Iya game yang main blackjack. Iya game yang pure luck tuh nggak seru. Nggak seru banget. Makanya ada orang main judol gitu ya. Itu menurut gue kayak main slot gitu, gue nggak ngerti sih. Itu pure psychological aja yang menurut gue lu berharap luck gitu. Gue suka main slot. Cuma main fun aja. Kalau gue ke kasino Singapura, Vegas,
Gue sama main slot Amsterdam yo. Tapi untuk fun-fun aja. Nah, gue gak pernah. Paling ngabisin koin aja kan. Iya. Maka fun-fun aja. Nah, ini ngomong apa lupa gue. Ya lupa gue blank. Gara-gara ngomongin judi. Tapi enggak ya, jangan judi. Gak boleh judi sih. Karena judi ilegal di Indonesia. Yang lo boleh adalah 10.000 tidak membuat lo miskin. Kalau lo nyawer. Iya kalau nyawer, nanti nyawer. Kalau kata temen gue, kalau mau judi ada yang legal Coach. Apa? Main di bursa aja gitu ya. Sama saham gorengan. Iya. Bursa kita itu kacau ya. Iya. Gue sih gak bisa bilang gue orang yang ngerti-ngerti amat soal ini ya, soal stock trading. Banyak yang lebih ngerti lah. Tapi emang semua orang bisa IPO Coach. Iya. Iya kan. Bahkan bener-bener perusahaan yang untuk gue gak make sense gitu. IPO. Bener-bener IPO dan ujungnya tutup. Yang gue ngelihat ya, kan gue main saham. Iya, sama. Tiba-tiba BC salah satu blue chip lalu lagi turun, oke? Jawabannya selalu template di media. Oh ya, investor lagi tarik, lagi jual barang ya. Pertanyaan gue dan itu sering kan setelah berapa minggu naik, oh investor masuk. Investor dari luar terutama. Itu bodoh, penjelasannya bodoh banget kan. Pertanyaan gue adalah, kalau gitu pasaran kita buat judi dong. Iya kan? Iya. Pas turun-turun investor luar masuk. Naik-naik investor jual tarik. Kan ini bukan pasaran untuk investasi. Untuk gambling sebenarnya. Iya benar. Makanya kenaikan kalau lu bicara fundamental, technical, teori bullshit semua lah itu. Jadi ada beberapa orang yang gue kenal dan beberapa teman yang lumayan deket gitu. Terus mereka bilang, gue mau IPO nih gitu. Ya karena temen jadi gue gak ngomong apa-apa lah ya. Udah lah ya. Cuman gue bilang, semua orang bisa nih IPO. Iya kan? Bener-bener perusahaan yang gak make sense. Ada satu sih dan gue gak berani buka di sini karena gue akan sebut nama. Ya ini intinya adalah, ini sama sekali gak layak untuk bikin untuk jadi IPO. Dan bahkan gue rasa income-nya setahun mungkin cuma berapa M doang. Gue nggak ngerti cara nyulapnya gimana sampai mereka bisa jadi IPO. Karena ujung-ujungnya kalau saham gurem itu kan digoreng, kolaps. Oh ya. Gak bangkit lagi. Di situ-situ aja. Harganya sama lebih mahal kacang rebus daripada. Karena kalau market cap-nya kecil kan bisa digoyang-goyang gampang kan. Iya benar. Dan banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Banyak banget yang bertaduh. Makanya gue main yang aman-aman aja. Dan gue tiap kali ditanya sama orang, gue naruh di mana aja, gue gak pernah bilang loh. Iya. Gak pernah bilang, menurut gue gak usah lah kayak gitu-gitu. Ya, paling bilang blue chip, udah gitu aja. Ya blue chip, iyalah. Nah ini masih mending, masih banyak hijaunya. Jadi ya mending lo belajar belajar stock market lah daripada judul kan. Oh iya. Ya, walaupun harus belajar juga, jangan cuman cap-cip doang. Iya. Enggak mending stock market at least masih bisa sedikit. Tapi masih sabar. Iya. Jangan kayak investor yang kalau naik, investor keluar, ini apaan nih penjelasan jelas. Kalau mental judinya lebih akut mungkin lo main futures di kripto. Nah itu tuh kalau emang penjudi. Kripto lebih itu ya. Apalagi kalau gue nggak main kripto. Untuk gue terlalu gambling. Gue punya exposure di kripto, walaupun gue nggak pernah mau trading futures sih Coach. Futures lagi. Iya. Gitu. Itu judi menurut gue. Kalau itu judi. Itu lebih kental unsur judi daripada unsur investmentnya itu. Gitu. Cuman dulu gue bilang, kenapa di Indonesia nggak bisa short selling kan? Kalau di stok kan? Katanya mau diterapkan. Tapi belum kan. Yeah. Lebih seru tuh kebiasaan. Seru. Jadi mau bear market mau bull market tetap untung dua-duanya kan. Iya. Iya. Jadi biar kita bisa kayak itu yang di Big Shorts kan, itu biar nge-short orang. Ya udah demikian TPJS untuk kali ini. Minggu depan kita mau live. Coach ya. Jamnya ntar nyusul ya.
Ya jamnya nyusul ya sekitar jam 8-9 lah. Ya. Karena kan kalau gue kesorean macet dari rumah gue kan ke sini. Jadi yang penting nggak macet, mungkin bisa jam 9, kita lihat aja. Iya. Oke. Thank you for watching. Kita minggu depan pertama kali live. Kalian boleh berikan pertanyaan. Kan udah ada yang disaring juga kan. Ntar Pangi yang nyaring. Ntar kita bahas itu segmen baru kita bahas pertanyaan. Dan juga Arsenal lawan Liverpool kan. Yes. Di hari Minggunya kita bahas itu juga. Oke. Thank you. Bye. See you. Bye-bye.